Selamat sore, selamat kita berjumpa dalam sebuah kebersamaan melalui ibadah evangelisasi yang juga dirangkaikan dengan ibadah Pekan Keluarga hari yang keempat. Saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berada di rumah. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Untuk itu jemaat dijemput berdiri dengan menyanyikan pujian bagaikan bencana siap dibentuk. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Menyanyi pujian Hanyalah Yesus Juru Selamatku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup akal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat disilakan duduk. Marilah bersama-sama kita akan membaca Mazmur pasal 100. Mari kita buka Mazmur pasal 100. Hendak kita baca berbalas-balasan, mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan ini dalam sebuah kebersamaan. Kita akan baca bersama-sama
kalimat yang tercetak keluar dibaca oleh pelayan firman, dan kalimat yang tercetak ke dalam dibaca oleh Bapak Ibu peserta ibadah. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 dengan judul Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Menyanyi ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan yang menganugerahkan kita kehidupan, dan oleh kehidupan itu dapat kita jalani baik secara pribadi, dalam keluarga, juga di mana kita berada. Karena itu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita meminta pertolongan dari Allah dengan doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa di sorga, kemurahan cinta kasih-Mu yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Kami boleh memiliki kasih dan sukacita yang itu kami nyatakan dalam persekutuan ibadah evangelisasi, yang juga dalam ibadah pekan keluarga di hari yang keempat. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan landasi ibadah ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami sampaikan ucapan syukur ini dan permohonan ini di dalam doa hanya kepada Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun berada, kita membuka Kolose pasalnya yang ketiga. Mari kita akan baca mulai ayat 18 sampai 21. Kolose pasal yang ketiga mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan ini saya bacakan demikian dengan judul Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan, dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
melaksanakan, dan terus memelihara firman itu dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur jika pada saat ini dalam ibadah kebersamaan evangelisasi kita juga masih dapat melaksanakan ibadah pekan keluarga di hari yang keempat, yang itu merupakan sebuah kebersamaan yang sudah terjadwal dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah di tahun 2021 ini. Dan kita melaksanakan ibadah pekan keluarga ini, tentunya ada suasana tersendiri yang dapat kita nyatakan dan persembahkan. Karena berbicara tentang keluarga, tentunya itu tidak lepas dari ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Dan keluarga, tidak ada seorang ayah yang tidak mencintai anak dan istrinya. Juga tidak ada seorang istri yang tidak menyayangi anak dan suaminya. Demikian pula, tidak ada anak-anak yang tidak mengasihi kedua orang tuanya ataupun saudaranya. Tapi bagaimana pada kenyataannya? Ada orang tua yang tegah menyakiti anak-anaknya, menelantarkan anak-anaknya. Bahkan pula sebaliknya, ada orang tua yang diusir oleh anak mereka dari rumah. Dan ini sudah merasuki kehidupan keluarga Kristen. Biasa dalam awal pernikahan dikatakan, dipertanyakan oleh para pendeta ataupun hamba Tuhan, bagi calon mempelai, apa sesungguhnya tujuan kamu untuk menikah? Dan calon mempelai itu pasti akan memberikan jawaban sesuai dengan kata hatinya, dengan mengatakan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, sering kita melihat lewat tayangan televisi, berita-berita yang ada melalui media sosial, banyak hal-hal yang terjadi melanggar dari apa yang diharapkan dan diinginkan di tengah-tengah ungkapan membentuk kehidupan keluarga yang bahagia. Mungkin pula ada yang mengatakan keluarga bahagia adalah ketika keluarga itu memiliki segala-galanya, memiliki harta benda dan sebagainya. Namun pada kenyataannya banyak konflik yang ada dalam keluarga, dan itu sering terjadi. Mungkin ada juga keluarga yang mengatakan keluarga bahagia itu jika tidak pernah bertengkar. Tapi kenyataannya setiap keluarga tidak pernah lepas dari apa yang dikatakan masalah dalam kehidupan. Dan mungkin ada juga yang mengatakan keluarga bahagia itu selalu bersama dalam suka dan duka. Tetapi kenyataannya ada banyak keluarga yang terpaksa harus berpisah atau dikatakan tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Dari segi iman Kristen, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di situ kita akan dapat menyatakan sebuah pertanyaan, di manakah letak kasih dalam hidup keluarga Kristen? Kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose
menasihatkan bahwa karena anugerah Tuhan, maka setiap orang termasuk keluarga yang telah diselamatkan. Maka dari itu, orang yang menerima kasih karunia Tuhan ditugaskan untuk dapat menyatakan hidup sehati sepikir di dalam Kristus, termasuk sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak dalam keluarga. Hidup sehati sepikir di dalam Kristus. Dan di dalam bacaan kita tadi pada ayat 18 sampai 19, Paulus menggambarkan bagaimana terciptanya saling mengasihi di antara orang tua dan anak-anak. Dikatakan istri tunduk kepada suami, sama seperti kepada Kristus. Tidak ada keterpaksaan atau kepura-puraan di dalam kehidupan itu. Tetapi benar-benar menghormati dan menghargai sebagaimana suami. Demikian pula, suami wajib mengasihi istrinya seperti mengasihi Kristus. Suami tidak berlaku kasar. Dan jika demikian, tidak akan ada yang kita dengar dan kita lihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Demikian pula Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak harus menghormati orang tuanya. Anak sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga dititipkan kepada orang tua. Karena itu wajiblah anak-anak menyatakan apa yang dipesankan pada hukum kelima dari ke-10 hukum untuk dapat menaati itu, menghormati orang tuanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ibadah ini yang dirangkaikan dengan ibadah pekan keluarga, kita sebagai keluarga yang adalah bapak, ibu, anak akan dapat memegang erat apa yang sudah dipesankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 secara khusus ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Firman ini menjadi pesan yang berharga bagi kita untuk kita teruskan dan kita terus laksanakan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Selamat dalam menjalani hari-hari hidup yang ada dalam sebuah kebersamaan melalui ibadah pekan keluarga tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Sambil mengingat kata Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Syukur atas bunga mawar, harum indah tak beri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami bersesat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, karena kami masih dilayakkan dan kami masih diberi waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah dipesankan dalam pembacaan dan perenungan firman ini akan dapat kami berlakukan, baik sebagai bapa-bapa yang adalah suami, sebagai istri-istri, sebagai anak-anak. Semuanya ada di dalam keluarga masing-masing. Firman ini menjadi pedoman, pesan yang berharga di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu berdoa hamba-Mu untuk semua yang sudah hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah rumah tangga masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih penyertaan Allah akan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan akan beri kekuatan, petunjuk dan jalan keluar. Berbagai pekerjaan, usaha, perjuangan anak-anak kami di bangku pendidikan, bahkan yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan akan dahului berkati. Semua tanggung jawab yang ada, Tuhan akan mampukan kami untuk dapat mengerjakan, melaksanakan itu sesuai dengan apa yang ada pada kami. Karena itu Tuhan, hanya ke dalam kuasa kasih dan penyertaan-Mu, hamba berdoa Engkau tetap ada di setiap kehidupan kami. Menjaga, melindungi kami, menganugerahkan situasi aman dan damai. Bahkan kami terus meminta Tuhan, pandemi COVID-19 ini kiranya akan dapat lalu daripada kami, dan kami tetap akan dapat menyatakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan yang ada. Berdoa kami untuk semua aparat-aparat keamanan, petugas kesehatan, bahkan semua yang bertanggung jawab, termasuk pemerintah-pemerintah kami dalam mengendalikan pandemi COVID-19 yang ada. Kiranya mereka tetap akan dijaga, dilindungi, diberi hikmat, dan kami semua masyarakat yang ada akan dapat menikmati apa yang menjadi upaya-upaya mereka demi kemajuan, demi kesehatan, demi keamanan yang ada. Bapa di sorga, berdoa kami untuk setiap pelaksanaan pelayanan yang ada di jemaat dan di klasis serta di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dalam sebuah kebersamaan tanggung jawab yang ada, majelis jemaat, majelis klasis dan majelis sinode, Tuhan kiranya tetap akan sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam pelaksanaan ibadah pekan keluarga ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Terima dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam kelanjutan pelayanan, mulai dari keluarga, kelompok masing-masing sampai pada jemaat yang ada. Tuhan, dalam sebuah kebersamaan pelayanan yang itu tidak lepas dari kerjasama yang baik. Karena itu berkati semua tim Muger yang ada di jemaat GKST Immanuel Palu. Bahkan kami yang sudah memberi diri dalam pelayanan untuk suksesnya pelaksanaan ibadah evangelisasi yang dirangkaikan dengan pekan keluarga ini. Tuhan akan balas semua pelayanan kami, dan pelayanan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni dosa kami, doa syukur dan permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan menutup ibadah ini jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan pujian Dikala Hidupku Tentram.
Kala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari dan jadilah pelaku firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah kita laksanakan dan kita ikuti bersama. Kasih penyertaan Allah menjadi milik kita semua sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.